Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bisa bertemu kembali dengan Bapak Rianto Sara di mata pelajaran geografi. Hari ini kita akan mempelajari tentang memahami karakteristik daratan dan perairan Indonesia. Untuk materinya kita akan bahas dengan menggunakan PowerPoint. Memahami karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Sebelum kita menjelaskan tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia, kita akan bahas terlebih dahulu yaitu 4 sifat dasar yang mempengaruhi iklim di Indonesia menurut I. Made Sandi, Guru Besar Geografi Universitas Indonesia. Nah, jadi ada 4 sifat dasar yang mempengaruhi iklim di Indonesia. Yang pertama yaitu letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa. Nah, karena letak Indonesia itu berada di garis khatulistiwa yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, maka sifat kepulauan dan pengaruh lautan menyebabkan suhu ekstrim tidak terjadi di Indonesia. Jadi suhu ekstrimnya itu tidak terjadi di Indonesia. Karena kenapa? Nah, karena garis khatulistiwa tersebut. Yang kedua yaitu terdapatnya angin musim. Nah, makanya ada 2 musim di Indonesia yaitu kemarau dan hujan. Karena Indonesia dipengaruhi oleh iklim monsun akibat posisi geografisnya yang berada di antara 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia dan 2 samudra yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, yang ketiga yaitu terbebas dari embusan angin taifun. Karena sebagian besar wilayah Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa, yaitu tidak lebih dari 10 derajat lintang utara dan 10 derajat lintang selatan. Hal ini disebabkan oleh adanya fenomena yang disebut dengan gaya Coriolis akibat perputaran bumi pada porosnya. Salah satu buktinya Indonesia terhindar dari topan Haiyan yang menyerang Filipina dan Vietnam pada tahun 2013. Nah, yang keempat yaitu mengalami kelembaban udara yang tinggi. Karena Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa yang merupakan wilayah yang banyak dilalui angin, sehingga mengalami kelembaban udara yang tinggi. Nah, itu merupakan 4 sifat dasar yang mempengaruhi iklim di Indonesia menurut I. Made Sandi. Nah, kita sekarang bahas tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu karakteristik wilayah daratan. Nah, daratan ya. Nah, di daratan itu ada rangkaian sirkum Mediterania. Nah, rangkaian sirkum Mediterania ini masuk ke Indonesia melalui Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku, sejajar dengan zona subduksi lempeng Indo-Australia. Kalau misalkan kalian lihat di peta, terus kalian coba gambar di peta, maka akan membentuk garis dari Sumatera dari atas ke Jawa, habis itu ke Bali, Nusa Tenggara dan Maluku. Nah, itu. Terus di sini juga ada 2 busur di rangkaian sirkum Mediterania ini. Yang pertama yaitu busur dalam bersifat vulkanik karena berhubungan dengan proses subduksi, dan yang kedua yaitu busur luar tidak bersifat vulkanik karena merupakan rangkaian pegunungan lipatan akibat tumbukan di tepi lempeng. Nah, contohnya apa yang ada di yang nomor 1 busur dalam bersifat vulkanik? Contohnya yaitu Gunung Leser, Gunung Krakatau, Gunung Merapi, Gunung Bromo, Gunung Agung, dan Gunung Rinjani. Kalau misalkan yang busur luar tidak bersifat vulkanik, contohnya itu munculnya daratan di Pulau Sawu, Rote, Timor, Babar, Kepulauan Kei, Pulau Seram, dan Pulau Buru. Nah, itu untuk busur luar tidak bersifat vulkanik. Lanjut yaitu tentang masih daratan. Yang kedua yaitu ini maksudnya B ya, maaf, yang tadi A rangkaian pegunungan sirkum Mediterania dan yang ini tuh B rangkaian pegunungan sirkum Pasifik. Nah,
Rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik terbentuk akibat aktivitas tektonik di sepanjang batas lempeng Pasifik yang menumpuk lempeng-lempeng lain di sekitarnya. Akibatnya terbentuklah cincin api Pasifik yang berbentuk seperti tapal kuda. Pernah lihat gak sepatu kuda? Kayak gitu kan? Nah, berbentuk tapal kuda. Rangkaian ini memanjang dari pegunungan Andes Amerika Selatan dan melalui pegunungan Rocky di Amerika Utara, bersambung di kepulauan Jepang, Filipina, dan hingga masuk ke Indonesia. Dan di Indonesia sendiri rangkaian ini bercabang menjadi dua. Yang pertama, cabangnya itu memanjang dari Pulau Lujon ke pegunungan di Kalimantan melalui Pulau Pahlawan dan Kepulauan Sulu. Sedangkan yang satu lagi memanjang dari Pulau Lujon juga tapi ke Samar, Mindanao, Kepulauan Sangihe, dan Pulau Sulawesi, lalu menyambung ke busur Papua di Halmahera, lalu Pulau Papua. Nah, itu untuk yang daratan. Jadi ada dua ya. Yang pertama rangkaian Sirkum Mediterania, yang kedua rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Kita lanjut ke karakteristik wilayah perairan. Nah, karakteristik perairan dan juga terbagi dua. Yang pertama yaitu perairan darat. Jadi karakteristik perairan di Indonesia itu ada dua, perairan darat dan perairan laut. Kita bahas terlebih dahulu yang tentang perairan darat. Nah, perairan darat itu ada satu, sungai. Sungai adalah aliran yang berada di wilayah daratan. Dan sifat sungai, kalau misalnya kalian perhatikan, maksudnya sifat air itu pasti akan mencari daerah yang paling bawah. Makanya aliran air yang berasal dari mata air hujan, dan aliran salju itu akan bermuara ke laut, danau, atau bergabung dengan aliran sungai lainnya. Karena sifat air itu ya mencari daratan yang paling rendah. Gak ada air yang naik ke atas, gak ada. Pasti air itu pasti ke bawah. Kalau nggak ke bawah ya ke dalam permukaan bumi, atau misalkan bisa di atas permukaan bumi. Nah, di sini juga kalau sungai itu di Indonesia itu ada banyak, tapi kita minimal harus satu aja. Kita tahu bahwa sungai yang paling panjang di Indonesia itu namanya Sungai Kapuas yang berada di Kalimantan. Nah, sebenarnya ada banyak sih sungai-sungai yang panjang di Indonesia, tapi minimal kalian tahu aja dulu satu yang paling panjang, yaitu Kapuas yang ada di Kalimantan, Sungai Kapuas. Terus yang ada di Jawa, apakah ada yang panjang? Ada, namanya Bengawan Solo di Jawa. Nah, itu yang ada di Jawa, tapi masih jauh lebih panjang yang ada di Kalimantan, yaitu Sungai Kapuas. Lanjut, yaitu danau. Danau adalah genangan air yang luas di tengah daratan. Jadi danau itu genangan, tahu kan genangan? Ya, kalian juga tahu lah kalau misalkan lihat searching di internet danau seperti apa bentuknya. Mungkin kalian juga pernah ke danau atau minimal situ gitu. Nah, danau itu genangan air luas di tengah daratan. Dan diperkirakan danau itu menjadi tempat lebih dari 90% air tawar cair di permukaan bumi. Jadi sebenarnya itu perairan itu kan ada perairan darat dan perairan laut, sedangkan air tawarnya itu 90% ada di danau. Nah, danau juga banyak, kita ada 4 gitu menurut prosesnya danau tuh. Yang pertama itu danau tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik, dan danau kars. Kalau misalkan danau tektonik, contohnya apa? Yaitu danau Singkarak. Kalau misalkan danau vulkanik, contohnya apa? Yaitu danau Kalimutu. Kalau misalkan danau tektovulkanik, contohnya itu danau Toba. Danau Toba tahu kan? Ada di mana? Sumatera Utara. Di peta itu kelihatan banget danau Toba tuh, danau. Nah, dan danau Toba juga danau terluas di Indonesia. Nah, yang keempat itu danau kars. Contohnya itu Lokva, Bendo Gede di daerah Gunung Kidul.
Kalau danau tektonik itu danau yang terbentuk akibat aktivitas tektonik. Kalau misalkan danau vulkanik itu danau yang terbentuk akibat aktivitas gunung Merapi. Kalau tektovulkanik, Danau Toba itu terbentuk karena aktivitas tektonik dan vulkanik. Nah, itu perbedaannya. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu perairan laut. Nah, perairan laut itu yang pertama ada arus lintas Indonesia atau Arlindo. Nah, Arlindo ini merupakan kenapa sih bisa terjadi adanya arus Arlindo? Karena secara geografis itu Indonesia berada di antara dua samudra, ya, Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik, sehingga posisinya itu luas perairan ini menyebabkan Indonesia menjadi lalu lintas arus migrasi biota ikan dan biota laut serta distribusi nutrien. Nah, karena arus lintas Indonesia ini Arlindo, makanya Indonesia itu kaya akan keanekaragaman hayati serta membuat wilayah perairan Indonesia menjadi sangat subur. Nah, selanjutnya yaitu palung-palung di Indonesia. Nah, palung-palung di Indonesia, kenapa sih bisa terjadi palung-palung di Indonesia? Karena palung-palung ini terjadi karena ada pertemuan tiga lempeng. Nah, pertemuan tiga lempeng itu ada dua lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia dan Indo-Australia, dan satu lempeng samudra, yaitu lempeng Pasifik. Makanya terbentuklah palung-palung yang ada di Indonesia. Nah, palung-palung ini contohnya itu seperti apa? Yaitu palung Laut Banda. Contohnya itu. Lanjut ya. Paparan Sunda dan paparan Sahul. Paparan Sunda itu paparan aja dulu. Paparan adalah perairan dangkal dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Nah, paparan aja dulu, paparan, atau bisa disebut juga dangkalan. Kadang ada yang menyebut paparan Sunda, paparan Sahul, atau ada juga yang menyebut dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Nah, pengertiannya tuh yang tadi, yaitu perairan dangkal dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Nah, ini juga yang menyambungkan antara Indonesia dengan benua. Paparan Sunda yaitu menyambungkan Indonesia bagian barat dengan benua Asia, sedangkan paparan Sahul itu menyambungkan Indonesia bagian timur dan juga dan benua Australia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.